Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, langsung gue taruh di atas ya nggak? Karena ya udah, judulnya juga udah jelas dan video ini udah lumayan ditunggu banyak banget sama yang udah nonton unboxing dan first impression gue untuk si Specs Swervo Hydra Elite FG ya nggak? Dari mana ya gue mau bahas ya? Oh oke. Jadi sepatu ini mirip kayak LS20 sih. Maksud gue mirip dalam artian gue tes sampai 2 kali guys. Yang pertama gue tes di lapangan RCC, lapangan sintetik ya kan. Dan yang kedua gue tes di lapangan ABC, lapangan A Senayan, lapangan rumput natural grass. Nah, kalau lu udah denger video gue yang yang LS20 lah ya. Jadi si lapangan ABC itu lapangan A khususnya ya, itu baru aja diperbaikin guys. Jadi rumputnya itu baru ditanam ulang gitu ya, sehingga kemarin memang kualitasnya oke banget. Dan seperti yang gue bilang di video gue di LS, bahwa rumput lapangan A itu lebih bagus daripada Stadion Madia Senayan. Dan sedikit mungkin tingkatannya lebih oke dibanding lapangan Pengasinan Liverpool Depok ya. Karena memang rumputnya mantep banget deh. Nah, kenapa gue sampai tes sepatu ini 2 kali? Karena gue pengen kalau si LS kan gue pengen kayak memenuhi hasrat gue ya kan, bahwa gue pengen ngomong sepatu itu enak gitu loh. Kalau yang ini gue lebih ke ya pertama gue mau ngetes si laser strike-nya ini ya kan. Kalau gue 2 kali pakai gitu ya di match kayak apa. Terus yang pertama itu, yang kedua adalah ya gue pengen memantapkan penilaian gue aja gitu, pengen memantapkan pendapat gue lah tentang si Swervo Hydra ini. Oke. Jadi itu ya 2 kali gue pakai. Yang pertama gue main sama kawan-kawan KSRJ di lapangan RCC, ngelawan Football Fans yang diisi banyak pemain futsal nasional, rata-rata dari Pelindo, dan juga ada Manahati Lestusen. Tapi waktu match gue pakai sepatu ini, gue belum ngelawan Manahati karena Manahati di babak keempat gue main yang Manahati ada di tim lawan. Oke, gue mau ceritain pengalaman gue dulu ya ketika gue pakai sepatu ini di lapangan sintetik. Nah, kalau lo udah lihat ya si susunan stat ini ketika gue unboxing sepatu ini, gue bilang adalah kayak kalimat gue adalah mungkin Specs berpikir bahwa sepatu ini bisa lo pakai dimanapun gitu. Dan gue baru ngeh ya si hybrid sole plate, hybrid plate ini mungkin ya itu maksudnya. Hybrid itu kan kayak gabungan gitu kan, hybrid gitu kan, kayak jadi lapangan firm sama lapangan sintetik. Who knows gitu ya, gue nggak tahu. Mungkin ya nanti gue coba cari info lah dari Specs gitu ya. Kira-kira hybrid itu apakah seperti itu? Karena memang statnya sendiri nggak tinggi guys. Statnya ini nggak tinggi dan banyak komposisinya itu lebih dominan bulat gitu loh. Dimana kenapa gue bilang stat blade ya khususnya, dan ini juga bukan blade ya. Kenapa stat ya mirip blade lah. Tapi anyway ini gue ngomongnya diamond, tak bener tak enggak ya. Kenapa stat diamond, stat blade itu nggak cocok di lapangan sintetik? Rumput sintetik itu ya kan nggak seperti rumput biasa, rumput gajah kah, rumput zoya kah, nggak sama guys. Karena kalau rumput zoya, rumput gajah itu ya, kalau lu manuver itu rumputnya lepas ya kan. Lu pernah lihat kan kalau lu pernah ngalamin sendiri ketika lu main bola, lu manuver gitu ya, seret gitu ya, itu rumputnya copot ya kan. Nah, itulah kenapa si stat blade itu cocok buat di rumput-rumput seperti itu. Ketika lu manuver nih, set gitu ya, rumputnya copot dan ini tetap ngegrip. Nah, rumput sintetik banyak banget guys. Gua udah pengalaman banyak. Bukan gue ya. Kalau pengalaman gue cuma 2-3 kali gue lihat orang cedera gara-gara pakai stat yang nggak seharusnya di lapangan artifisial, di lapangan sintetik. Jadi pesan gue adalah, walaupun gue alhamdulillah so far kebanyakan ketika gue playtest waktu di Malaysia, gue playtestnya di lapangan sintetik, tapi alhamdulillah gue baik-baik aja. Ya itu karena gue memang playtest dengan kadar normal gitu ya, bukan kadar yang dipaksain, bukan game ya. Walaupun game juga gue juga ya, kita fun game kan, bukan yang kayak mau kompetisi kan. Tapi gue ingetin ya, kalau lu main serius, lu main kenceng, lu sering manuver, hati-hati, beneran hati-hati. Karena nih ya, udah gue contohin tadi kan, kalau lu main di rumput normal, ketika lu manuver, rumputnya akan copot guys. Tapi kalau lu main di sintetik, ketika lu manuver, rumput sintetik mah nggak copot.
gue belum pernah lihat ada rumput sintetik copot. Jadi ketika lu manuver nyangkut gitu, apa yang terjadi? Nih, engsel, entah lutut lo, entah ankle lo, itu akan nyangkut gitu. Jadi kenapa gue bilang stud jenis seperti, ya mungkin seperti ini juga lah ya, itu nggak cocok. Nah kalau bulat ya, dia itu nggak nyangkut, dia akan ikut begitu. Paham kan kira-kira maksud gue? Oke. Jadi ketika gue pakai di RCC, ya seperti yang gue bilang ketika gue review LS juga ya, itu gue sebenarnya lumayan terbantu karena hujan. Jadi permukaan itu basah sehingga sepatu juga nggak terlalu mencengkram di situ. Jadi relatif aman, gitu ya. Nah, yang gue rasa ketika gue pakai sepatu ini, gue mulai dari cara masuk kakinya dulu deh, ya kan? Yang gue bilang ini ada karet kayak si Mizuno gue. Tapi lebih tepatnya itu kalau misalkan lu udah lihat video unboxing gue, ada yang komen di situ, dia bilang kayak Copa, bener. Terima kasih mas atas masukannya, bener banget. Ketika gue memutar balik, gue ada Copa 19, tapi gue tinggal di Malaysia. Ketika gue putar balik video itu, oh iya bener, dia beneran kayak gini banget, fix kayak gini banget, mirip banget dia. Dalamnya tuh kayak gini, kayak karet begini. Jadi gue udah bilang ya, ketika gue unboxing, ini adalah tipikal lidah yang gue nggak suka sebenarnya. Karena apa? Kaki gue kan lebar guys. Lu kaki lebar itu kan susah masuk yang begini kan. Beda dengan kalau lidah terpisah kan. Lu bisa kayak gitu kan. Kalau ini kan nggak bisa. Tuh. Tapi ya, gue ngambil true size gue, size 43. Yang terjadi adalah game pertama gue pakai kaos kaki sedang lah gitu ya. Nggak terlalu tebel, nggak terlalu tipis. Enak masuknya dan langsung break in. Gue nggak ada blister, gue pakainya enak gitu ya. Ya atau mungkin terbantu karena lapangan basah juga ya nggak. Makanya gua coba pakai sekali lagi untuk meyakinkan gua bener nggak sih sepatu ini, nanti gua salah lagi ngasih masukan gitu kan. Itu satu, masuknya bagi gua aman. Jadi gua pakai true size ya, gua nggak upsize, ya of course gua nggak downsize. Gua belum pernah coba pakai specs downsize, baru mau gua coba nanti karena ada yang nyaranin gua di komennya LS, nyaranin bang coba lu cabut insole-nya, paksa lu tuker dengan insole yang tipis. Gua akan coba itu segera. Nah, terus gue pakai true size gue pakai kaos kaki sedang, masuk dengan sempurna. Pengalaman gue nggak ada blister. Nah, apa yang terjadi dengan si rubber laser strike ini? So far aman. Gue pakai di lapangan basah ya kan. Walaupun sesudah pertandingan gue coba sebisa gue untuk ngeringin sepatu ini gitu ya. Maksudnya supaya nggak terlalu basah banget, dan ketika gue bawa pulang nggak gue masukin kantong atau apa, gue simpen di belakang di mobil, gue simpen di tempat terbuka gitu. Jadi supaya dia nggak lembab. Dan sampai rumah langsung gue angin-anginin, gue gantung gitu begini. Insole gue lepas, gue gantung gitu. Jadi supaya ya itu salah satu tips dari gue sih untuk lo menjaga keawetan sepatu lo. Dan so far ketika gue pakai di lapangan basah, laser strike-nya aman. Apa pengaruhnya laser strike? Menurut gue lumayan ya berpengaruh ya, karena paling nggak nih ya ketika lo mengumpan gitu ya, itu lo akan berpatokan pakai gini gitu, atau lo syuting lo pakai gini. Kalau kita passing lo pakai yang sisi sini gitu loh. Jadi kayak ya ada lah, cuman gue nggak ngerti ya, gue nggak pernah ngebandingin juga curve tendangan gue ketika gue pakai sepatu normal sama pakai sepatu ini, ada beda nggak? Gue nggak ngebandingin, dan gue nggak punya teknologinya juga mungkin untuk ngebandingin situ. Cuman pasti menurut gue laser strike-nya ada gunanya. Nah yang kedua, ketika gue pakai di lapangan rumput asli itu gue pakai kaos kaki lebih tipis ya, of course gue masuknya lebih mudah. Dan ngomongin insole ya, menurut gue walaupun gue pakai kaos kaki tipis yang nggak ada anti slipnya, itu tetap kaki gue tuh nggak terlalu banyak lari di dalam, jadi relatif aman gitu ya. Terus ketika gue pakai di rumput asli sama, mencengkramnya itu sama, menurut gue rasanya itu sama gitu ya. Bahkan karena lapangannya karena lapangannya rumput gitu ya, menurut gue gripnya agak lebih baik gitu ya ketika gue bermain di lapangan ABC gitu ya. Terus dan karena gue di lapangan ABC gue main bareng-bareng kawan-kawan dari Nimo. Jadi ini adalah komunitas baru ya. Nimo ini komunitas baru yang mengedepankan fun game di setiap kali main bolanya lah gitu ya. Jadi kayak nyari lawannya bener-bener yang fun. Kalau ada internal game bener-bener fun gitu ya. Menyalurkan hobi lah gitu ya. Fun tapi ya serius gitu loh. Bukan fun yang kayak lo di dalam lapangan super ketawa-ketawa nggak main bola gitu. Masih tetap main bola, cuman fun aja gitu. Dan kawan-kawan dari Nimo ini di game pertama kemarin itu menyediakan
video juga guys untuk pertandingan itu. Sayangnya ketika gue pakai sepatu ini nggak lama videonya itu karena udah mau maghrib gitu, udah gelap banget situasinya. Nanti akan gue tampilin lah 1-2 klip ketika gue pakai sepatu ini ketika main bersama kawan-kawan Nimo. Nah, oke, balik lagi ke review sepatu ya. Terus lasernya udah gue pakai di 2 game kan. So far masih lengket, masih nggak ada celah, dan sepatunya juga gue pakai di lapangan basah, nggak ada sol yang kebuka gitu ya. Relatif aman. Terus masuknya juga enak, gue pakai true size, beratnya pun udah gue tampilin ketika gue unboxing. Nah, sekarang waktunya ke rasanya nih gitu ya. Jadi gue jujur nih ya, ketika gue pakai sepatu ini ya, rasanya tuh kayak gue pakai Hypervenom Phantom. Asli mirip. Dan si bagian ininya mirip banget sama Copa ya. Tapi gue nggak ngerasain kayak gue pakai Copa. Beda karena Copa mungkin kulit ya. Jadi rasanya itu beda. Gue lebih mirip rasanya dengan si Phantom. Menurut gue ya, itu udah kayak prestasi lagi bagi Specs gitu ya. Karena bagaimana mereka menghadirkan sepatu dengan harga yang ya relatif ya oke. Kalau di ngomongin harga sepatu lokal, Specs sudah harga tertinggi saat ini gitu ya. Tapi untuk rasa pengalaman gitu ya, gue bisa ngerasain pakai sepatu Phantom dengan harga yang nggak sampai 600.000 gue beli. Oke. Terus oh ya, gue ada titipan juga ya. Ada yang nanya sepatunya fleksibel apa enggak? Kalau ya gini bisa sih, lumayan ini nggak terlalu ya keras ya. Kalau diginiin ya masih fleksibel. Tapi ke sebelah sini, sisi sebelah sini nggak terlalu gitu. Sepatunya ya nggak terlalu fleksibel, cuman ya itu menurut gue udah cukup enak lah, cukup enak walaupun ya kalau disuruh milih sih LS20, LS2, apalagi ya, Slash sama Swervo ya. Mungkin urutannya adalah LS20, LS2, Swervo, Slash gitu. Bagi gue gitu urutannya. Oke, mungkin segitu dari gue. Sepatu ini menurut gue cukup enak dipakai ya. Cukup layak buat lo jadiin senjata tempur, tergantung posisi lo. Walaupun bagi gue lebih suka pakai LS dibanding pakai ini walaupun gue main di tengah gitu. Tapi teknologi yang ditawarkan Specs ini baik dari sisi laser strike dan juga insole-nya ini cukup menggoda sebenarnya untuk lo pakai sepatu ini. Dan gue rasa juga sebagian besar orang di Indonesia akan cocok pakai sepatu ini. Gue rasa ya, walaupun menurut gue ya karena experience-nya kayak pakai Phantom gitu ya, dan gue juga punya Phantom. Mungkin kalau misalkan gue disuruh milih gitu ya, gue cuman boleh bawa 2 sepatu nih misalkan gitu ya, sepatu speed sama sepatu power, ya tentu gue akan tinggalin ini, gue akan bawa si Phantom. Oke? Segitu aja dari gue. Kalau lu sudah ngerasa terpuaskan ya kan mendengar pendapat gue tentang sepatu ini, ya lu boleh mulai coba dikilik-kilik gitu kan. Kemarin juga di Instagram Lokal Junior udah mulai keluar nih kira-kira colorway apa aja yang akan diluncurin. Ada yang blackout, ada yang merah putih kayak gue bilang di video unboxing gue. Terus ada beberapa color lah gitu. Lu tinggal pilih aja lu pengen cobain yang mana. Terus kalau lu ngerasa video ini bermanfaat, boleh lu share ke teman-teman lu. Boleh lu like juga. Terus kalau lu mau komen, mau tanya jawab, mau ngobrol, mau menyapa, mau ya apapun itu, silakan komen di bawah. Sebisa mungkin akan gue respon guys. Terus kalau lo belum subscribe dan lo pengen subscribe, boleh juga supaya lo bisa ngikutin terus perkembangan channel gue, video-video yang akan gue post selanjutnya. Oke, segitu aja dari gue. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.